kedinginan dengan cara tidak terlalu dingin. Oke. Makasih dok penjelasannya dari Bu Tasya sendiri. Apakah ada informasi terkait dari betadine ointment yang bisa dilakukan atau diberikan pada luka bakar? Ya mungkin dari tadi sesuai dengan saran dari dokter, setelah dia mendingin bisa diaplikasikan betadine ointment. Jadi jangan lupa Kak, terus bisa menjadi P3K ya, pertolongan pertama. Kak, kalau waktu kena knalpot gimana waktu itu pengalamannya? Kalau aku karena bukan dokter ya lebih ekstrim dikit. Jadi bener kayak dokter disiram, terus aku kasih betadine ataupun alkohol gitu antara dua dulu kan nggak tahu ya. Pokoknya yang penting kotoran yang dari knalpotnya hilang dulu. Nggak bisa aku ini gitu. Dulu kan belum kerja sama betadine ya. Belum kerja sama. Sekarang udah kerja sama nih. Jadi udah ngerti. Jadi banyak dokternya kan di grup sananya gitu ya. Tapi kalau waktu itu emang aku nggak bisa nanyanya. Terus kalau ngadu ke orang tua juga malah dimarahin ya kan. Kamu sih. Kalau anak zaman dulu kan gitu ya. Kamu udah dibilangin, makanya kita aja main bola kakinya misalnya. Dulu kan aku suka engkel ya. Jadi itu kaki naik ke atas gitu kan bengkak. Sampai waktu lagi sakit aja aku pura-pura bisa jalan. Supaya gak dimarahin. Karena kalau sekali dilarang, kamu gak boleh naik motor lagi ya, kamu gak boleh main bola lagi ya. Makanya bola itu gak sehat gitu. Begitu jadi kadang-kadang kita suka ini sendiri. Makanya kalau ada ibu-ibu di luar sana mungkin sama anaknya boleh bapaknya agak tegas, tapi ibunya tuh kalau bisa apapun yang terjadi jangan dimarahin dulu, diobatin dan dimarahin. Emang benar harus ditangani dulu ya, diobatin dulu. Tapi mungkin saya bakal dikasih penanganannya, tapi dimarahinnya lebih pedes. Jadi mendingan pedes ininya aja. Jadi luka di hati ya? Iya, luka di hati, jadi mending diem gitu. Nah justru sekarang betadine nih ingin menciptakan kampanye supaya nih orang tua justru mengencourage anak-anaknya jangan berhenti, jangan berhenti eksplor, jangan sampai takut melakukan hal-hal yang mereka ingin lakukan. Justru itu yang Kata juga tadi ingin kampanyekan ya. Jadi sejalan banget. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jangan lupa kita ada 3 hadiah spesial. Mungkin aku boleh ke baris, kita ganti-gantian boleh ya Kak ya? Jadi baris ini 1, baris tengah 1. Boleh ya, silahkan Kak. Mikrofonnya boleh pakai mikrofon. Silahkan. Ya, selamat sore, saya Yuriska dari Farah.id. Mau tanya sama dokter nih, dok, tadi kan kita belajar mengenai langkah penanganan ketika luka ya. Lalu bagaimana penanganan untuk luka-luka diabetes nih dok? Apakah sama penanganannya dan bisakah pakai produk betadine? Dan yang kedua, betadine sendiri bisa menghilangkan bekas luka nggak sih Bu? Lalu efisiensi memakai betadine plaster tuh sebenarnya berapa lama? Karena kita bingung ya, kadang pakai plaster ini sebenarnya berapa lama ya? Pas sehari ganti 2 kali atau 3 kali? Aja sih Bu. Terima kasih. Terima kasih ya Rizka. Silakan dong. Baik, terima kasih, pertanyaan bagus. Jadi artinya luka akibat diabetes itu lebih ke arah kronis wound ya, jadi bukan acute wound ya. Yang chronic wound ini akan lama penyembuhannya karena banyak, tapi salah satunya adalah karena diabetesnya itu sendiri. Jadi artinya ini kita lebih ke arah moisten si lukanya tadi dengan cara-cara tentunya sama. Tentunya di awal begitu ada lukanya biasanya lebih bagus ya, karena ada infeksi sekunder, ada infeksi tambahan gitu, itu kita hilangin dulu. Misalnya ada tanahnya, itu kita hilangin dulu. Sama prinsipnya dengan yang luka baru tadi, acute wound tadi, itu kan pasir dan lain-lain. Tapi kalau ini lebih banyak infeksi yang berikutnya, infeksi sekunder namanya. Itu kita hilangin dulu, bersihkan dulu dengan cara-cara macam-macam. Kita punya alat-alat steril, kita bersihkan yang nanah-nanahnya kita bersihkan dan lain-lain. Kemudian kita tutup ya dengan supaya moist ya, ada pelapis-pelapis yang untuk membuat moist. Mengenai betadine ya mungkin fase awal aja yang kita bisa lakukan, tapi untuk yang kronik mungkin kita pakai yang gitu ya, yang khusus untuk kronik wound ya. Baik, selanjutnya Bu Tasya, apakah betadine bisa untuk bekas luka? Sebenarnya betadine itu dengan povidone iodine dia membantu juga untuk proses penyembuhan luka. Tetapi memang kandungannya saat ini belum dikhususkan untuk misalnya menghilangkan scar ya. Kita mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga bisa mengeluarkan produk yang bisa menjawab kebutuhan terkait untuk menghilangkan bekas luka. Oke, nah sekarang pertanyaan terkait plaster. Mungkin dokter bisa membantu menjawab plaster, penggunaannya sebaiknya berapa lama, harus diganti itu kapan?
Intinya tergantung lukanya. Kalau lukanya aktif dalam artian banyak cairannya, banyak nanahnya, itu harus tiap hari sekali kita ganti, ya. Tapi kalau misalnya luka aktif, ya luka superficial, luka permukaan, itu ya apa kita banyak. Ya. Tapi kalau lukanya luka aktif ya selalu mengeluarkan kotorannya, gitu ya, itu harus kita ganti setiap hari. Ya. Oke, jadi dilihat lagi ke kondisi lukanya. Sudah terjawab semua pertanyaannya. Sekarang boleh silahkan ke baris kedua. Ada dua di sana, mungkin sweet dulu boleh? Atau boleh kasih? Oh sweet sih, silahkan. Beneran sweet loh, silahkan. Oh silahkan, siapa yang mau duluan? Boleh, silakan. Siang Mbak Anastasia, saya Eka dari Kumparan mau tanya, kan tadi dijelasin ini tuh bisa untuk menyembuhkan luka lecet, terus juga sunat ya. Kalau saya sebelumnya pernah memakai betadine juga untuk membantu mengeringkan bekas jahitan lahir yang normal. Terus anak saya pusarnya, kalau di kampung kan biasa kalau pusar basah dia dipakein betadine-nya. Apakah itu aman atau gimana? Makasih. Bisa. Bisa. Wah singkat padat jelas. Kita lempar ke sebelahnya, silahkan Kak, pertanyaannya apa? Perkenalkan, saya Bella dari MNC Portal Indonesia. Saya ingin bertanya, selama ini kan kita dapat informasi dari tenaga kesehatan kalau misalnya luka bakar itu jangan ditutup dengan plester, tapi cuma dikasih betadine sampai dia kering. Tapi apakah itu aman dan tidak menimbulkan infeksi kalau tidak di plester? Dan sebaiknya penggunaan betadine selama luka bakar itu terjadi itu seharinya berapa kali sebaiknya? Terima kasih. Terima kasih, silakan dokter bantu menjawab dulu, baru boleh tambahkan Bu Anastasia. Jadi tadi dikatakan saya di awal soal luka bakar. Luka bakar itu kan tergantung luas ya. Makin luas makin potensial terbuka, ya makin potensial terbuka tergantung derajatnya, derajatnya. Kalau derajat yang ringan cuma superficial aja itu sih ya nggak usah ngapain, nggak usah alirin aja, kasih betadine cukup aja gitu ya. Tapi kalau sudah mulai potensial deep dalam itu terpaksa harus kita lapisi dia di situ. Ya ada beberapa zat yang harus kita lapisi dan kita tutup ringan. Jangan tutup tidak berudara ya. Seperti kita pakai kasa tipis 2 layer aja, tapi masih ada udara di situ, tapi kita tutup untuk mencegah kotoran kuku dan lain-lain. Tetap aja kita bisa tutup, tapi beberapa layer saja supaya tidak tutup rapat namanya. Kalau rapat nggak bisa. Kita dulu. Baik, Bu Anastasia ingin menambahkan mungkin? Enggak sih, tapi saya justru mau menambahkan yang tadi saya lupa. Maksudnya itu memang bisa diaplikasikan ke bayi dan sebagainya. Cuma balik lagi karena ini bayi baru lahir, kami tetap menyarankan untuk penggunaannya diawasi oleh tenaga kesehatan untuk memastikan nggak ada apa-apa ya. Oke, baik kalau begitu kita masih ada waktu untuk sesi Q&A. Jadi tadi ada 2 orang lagi kalau nggak salah ya di baris depan ya. Silahkan, boleh kita berikan ke kakak pakai jilbab terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Aisyah dari Tribun News. Izin bertanya kepada semua narasumber. Pertama pada dokter. Dokter tadi bentar lagi kan mudik ya dok ya. Dan biasanya ada beberapa hal yang tidak terhindarkan, entah itu dari faktor alam dan faktor manusia. Nah dari faktor sisi manusia sendiri ada nggak sih yang menjadi terjadinya cedera kecelakaan gitu selama mudik gitu, dan apa upaya untuk mencegahnya? Lalu yang kedua mungkin kepada ibu, untuk penggunaan betadine sendiri baiknya di mana ya? Apakah di sekitar lukanya atau di atas lukanya? Soalnya banyak perdebatan nih gitu, yang benar yang ini, yang benar yang gitu. Nah terus yang ketiga buat Kak Atta, Kak ini kan Amina mungkin lagi aktif-aktifnya ya, lagi belajar jalan, lagi mendalami satu gitu. Nah itu kan pasti ada peluang untuk jatuh dan terluka gitu. Nah kalau misalnya seandainya jatuh nih, kira-kira Kak Atta sama Kak Aurel apa sih langkah yang dilakukan gitu untuk melindungi Amina sendiri gitu? Terima kasih. Terima kasih Kak Alicia. Ke Dokter Ugi dulu. Baik. Tadi dikatakan di awal ada 4 faktor yang harus diperhatikan untuk mencegah cedera. Satu adalah manusia itu sendiri. Kedua ada lingkungan tadi ya, lingkungan tadi waktu saat mudik juga lingkungan apa, mobil atau benda-benda tadi gitu. Yang ketiga adalah faktor dari peralatan yang ada di sekitar situ. Ya. Nah yang terakhir adalah mengenai kondisi yang di kasat mata kita bahaya. Ya. Ini berkaitan semua. Contoh yang bertanya adalah manusianya. Jelas manusia itu kalau sudah lihat tapi dia ceroboh nggak bisa juga. Ya. Contoh lagi adalah kalau
dia melihat nih ada masalah bahaya dalam hal mudik karena memang dia nggak pakai helm misalnya gitu ya, contoh nggak pakai helm. Nah, itu manusianya, jadi manusianya harus alert, harus waspada terhadap potensi kecederaan. Satu. Kemudian lingkungan juga mempengaruhi. Lingkungan itu harus kita antisipasi supaya jangan terjadi gampang. Yang terakhir, yang ketiga itu, yang keempat itu adalah alert, ya, hati-hati dengan potensi-potensi yang membahayakan. Tadi saya katakan bahwa ada beberapa sih untuk preventifnya. Salah satu untuk manusianya adalah edukasi dan training, kasih ilmu, ya. Seperti ini nih, kita begini nih, itu orang itu harus dapat gitu ya, supaya dia tahu, oh iya, nanti kalau luka begini-begini itu satu manusianya itu ya. Selebihnya kalau soal alat kita beresin alat-alat yang potensi bahaya. Kemudian soal lingkungan kita beresin juga untuk pengaman dan lain-lain gitu ya, gitu ya. Jadi untuk manusianya tolong dikasih edukasi, dikasih ilmu, training dan lain-lain supaya ngerti, tidak ceroboh lagi untuk menimbulkan cedera itu lagi. Baik, terima kasih arahannya dong. Sekarang ke Bu Tasya, baiknya bertanding diaplikasikannya gimana? Yang pasti sih harus dilukannya ya, jangan kalau di sampingnya kan lukanya nggak kena, iya gitu. Mungkin dokter mana? Untuk antiseptik dok. Antiseptik. Jelas harus dilukanya sih. Jadi tadi efek dari betadine atau povidone itu adalah satu, membunuh kuman tuh. Jadi kuman itu ada di mana? Boleh di tengah, pasti di tengah. Dan kedua berikutnya adalah di pinggir-pinggir karena kuman mau jarang ke situ, artinya itu juga mati di situ. Berikutnya adalah dia mencegah inflamasi, pembengkakan, bukan infeksi ini ya. Inflamasi itu kasih sekitarnya, tengah-tengahnya juga boleh, karena itu potensial proses pembengkakan yang memakan waktu 1-3 hari. Jadi itu dicegah oleh betadine itu untuk jadi kita kenakan semuanya daerah potensial infeksi, potensial inflamasi itu kita kerjakan di seluruhnya di situ. Bisa merambah yang tadi antimikroba, anti kuman itu ya sekitarnya, karena nggak lepas mungkin luka segini nih, terus ini kotoran juga kan kita kasih ya, betul. Jadi di luka dan di sekelilingnya atau di sekitarnya. Ya. Oke, sekarang kata dari pengalaman pribadi, bener sih kayaknya Amina lagi aktif-aktifnya ya. Gimana, apa yang dilakukan sama Kata dan kalau Amina jatuh dan luka? Nah, kalau aku itu malah di sini aku lagi jadi bukan narasumber, aku yang lagi belajar juga ini bareng-bareng. Jadi aku juga dengerin dari tadi, oh gitu ternyata penanganannya gitu ya. Kalau yang udah emang aku mah langsung makein aja sih. Jadi misalnya kakinya luka atau apa langsung makein. Tapi dia pernah lagi main kelinci, dikasih kelincinya sama neneknya, geminya sama gemi KD ya kan, kasih kelinci. Nah pas dia main, cuman nggak tahu ya namanya anak kecil kan main tuh nggak tahu ya mana sisi-sisinya, digigit lah kakinya, berdarah lah, agak ada robek dikit lah, robek lah di situ. Nah pas digigit nangis kan. Nah itu kita pakein dulu ya itu betadine yang baru ini gitu kan. Pakai ya alhamdulillah nangisnya nggak lama ya, 10 menit 15 menit langsung diem gitu. Nah pakai dimarahin dulu kan? Nggak pakai dimarahin dulu kan? Enggak, karena belum ngerti. Nanti kalau udah gede baru. Ditunda ya marahnya. Kalau sampai umur 7 tahun nanti nggak perlu dimarah-marahin, harus diingetinnya juga halus ya kan. Biar mentalnya tetap kejaga, dia itu nggak pernah dibentak, nggak boleh, karena kan hatinya masih halus. Apalagi cewek nih, mungkin sampai gede pun pasti bapak-bapak tuh susah marahin anak cewek. Nggak tahu ya kalau ada yang bisa marahin anak cewek itu agak gimana ya. Tapi kalau aku sih kalau marahin anak cewek lebih susah. Kalau anak cowok mungkin lebih, nanti kalau aku misalnya direzekikan Tuhan punya anak cowok, mungkin aku akan ngomong, ya kamu makanya jangan begini, jangan gitu. Aku anak cewek, ya udah sebenarnya kamu lain kali jangan begininya, kayak gitu. Caranya berbeda. Caranya beda. Kalau cowok tuh emang harus lebih kuat, dia nggak boleh manja. Kalau cewek kan emang dia itu terlahir untuk disayang. Makanya habis disayang sama bapak ibunya, dia akan disayang sama suaminya. Jadi kalau udah disayang sama bapak ibunya, ketemu suaminya nggak nyayangin dia, mending balikin lagi ke bapak ibunya. Balikin lagi. Nggak akan gini juga deh, calon suaminya nggak sayang sama dia kan? Iya, karena makanya. bapaknya aja, ibunya aja udah kasih sayangnya. Iya, makanya kadang-kadang aku suka nggak setuju kalau dibilang cewek matre, itu nggak setuju. Cewek itu harus reasonable. Karena kan banyak bapak ibu tuh udah nyekolahin anak cewek itu tinggi loh. Nyekolahin, menghidupi, menyayanginya. Masa dia ketemu cowok terus dia harus istilahnya hidupnya iya, jadi harus reasonable. Misalnya dia dapet cowok, oke lah nggak harus udah mapan banget, tapi paling nggak
dia ketemu cowok yang bener-bener mau fight untuk dia gitu loh. Nggak harus udah kaya, nggak harus udah banyak duit, tapi paling nggak dia ketemu cowok, oh ini cowok ini berkomitmen mau kerja buat istrinya, buat anaknya, itu yang penting dari seorang laki-laki kan. Bukan ini jadi agak jauh ya pembahasan kita ya. Iya, jauh. Kita coba bahas luka lagi ya. Iya. Ini kan udah luka hati ya. Iya, Jangan makanya- sampai terluka hati. Makanya kalau bahas anak cewek, kalau luka itu dalam yang dibahas. Nggak cuma luka yang di kulit ya. Bukan, karena aku ngerasa kayak dia habis luka aja, hati aku tuh gundah-gulana gitu. Baru lihat dia digigit aja, aku tuh kayak mau ke kantor, dia masih sakit gak ya, mau ini. Akhirnya lihat dia disuntik aja, gak tega, kayak mau keluar air mataku. Dari bayi itu kan waktu mau disuntik pertama, apa namanya suntik apa ya, pas bayi. Itu aku nangis, dilihat dia disuntik karena aku aja takut jarum kan. Takut jarum melihat dia, aku bilang anakku pasti Jadi nggak kasihan. tega sama Mau ditindik, misalnya kan neneknya atau ibunya kan pengen dari kecil ditindik biar udah gedenya nggak tambah sakit. Itu gue lihat aja aku nangis gitu. Jadi kalau ngeliat anak cewek luka atau apa, pasti penanganannya tuh aku juga ngajarin gitu ke suster, ini dulu ya. Kecuali kalau benjol, nggak mungkin dong kalau benjol dikasih betadine juga kan. Itu ada lagi penanganannya beda lagi. Tapi yang aku lakukan selalu harus sedia di mana aja, di tas babysitternya atau tas mamahnya, semua ditaruh. Kalau bisa aku juga harus taruh di tasku gitu. Oke, nah nih kakak di sebelah kanan kakak kan ada beragam produk betadine yang selalu dibawa kemanapun, itu produk yang mana? Kalau aku ini lah yang Selalu, ini. nggak pernah Selalu. absen ya? Karena ini baru kan produknya. Jadi kalau dulu aku belum bawa, sekarang karena Sekarang tahu banyak ada yang keluar. versi kayak gini, aku bawa gitu. Kemarin mau riding aja bawa. Jadi kalau ada yang ngeliat vlog aku kemarin riding, timku ada yang Vespanya mogok di jalan. Mungkin dia lagi benerin apanya gitu, bukan kita udah siap ini, langsung ini oles-oles. Terus kita jadi kelihatan care juga kan sama orang. Renyuh ya? Renyuh, jadi orang kayak ih, dia orang care banget. Kok orang lagi mogok dikasih betadine gitu kayaknya. Ikut ngolesin nggak? Agak aneh ya kalau terlalu panjang. Enggak ya, nggak ngolesin ya? Kalau bisa sekarang lulus kepalanya gitu. Lebih aneh lagi tadi. Tapi aku paling seneng yang ini ya. Yang ini, kalau yang ini akhir-akhir ini aku baru ada stok di rumah sebelumnya. Belum. Jadi sekarang aku paling sering yang ini. Dan apalagi sekarang kan plaster yang dihadirkan oleh betadine itu ada 2 jenis. Jadi bisa disesuaikan juga sama yang mana nih yang pengen kita pakai. Karena Oh beda ya jenis-jenisnya sekarang ya? betul. Bu Tasya mungkin ingin menjelaskan Bu terkait 2 Nah, jenis plaster. yang plaster yang warna biru itu adalah yang Waterproof, waterproof. ya, Jadi udah lihat coba ya. Ya kalau yang itu yang fabric yang biasa. Aku kayaknya langsung bawa aja itu ya. Iya. Oh, Takut kurang. bukan udah dikirimin yang banyak ya ke rumah ya? Belum nonton yang kemarin. Oh, boleh Bu Tasya ya. Boleh ya Bu Tasya? Oh iya, baik kalau begitu. Kayak kurang deh semuanya, jangan Nanti aku udah. Kan bagi aku ya di bawah ya. Sudah kelas. Iya, oke baik. Oke, sekarang kita buka kembali sesi tanya jawab, silakan. Kita masih ada waktu. Boleh aku minta mikrofonnya lagi di sebelah sini? Selamat sore, saya Kelala dari inews.id. Saya mau bertanya ke 3 narasumber. Yang pertama untuk Ibu, apakah betadine ini hadir Bu di posko-posko lebih ke minat? Memang harus begitu, pasti padat banget nih, ada cenderung ada peluang terjadinya kecelakaan kayak gitu. Dan yang kedua untuk dokter, dok, obat-obatan apa saja sih dok yang harus dibawa pada saat mudik, dan seberapa besar efektivitas dari antiseptik seperti betadine ini untuk mengobati luka? Yang ketiga untuk Mas Anta, pasti kan pernah mudik ya Mas? Iya. Ya, ada tips nggak sih Mas, apa saja yang dibawa? Oke. Oke, itu aja. Thank you so much ya Kak. Silakan. Bu Tasya, apakah ada di posko-posko? Nah, kalau untuk posko mudik sejauh ini memang kita tidak ada program ya, gitu. Tapi memang kita melakukan pendekatan ke beberapa institusi untuk memastikan kalau misalnya memang ada, itu akan menggunakan produk kita gitu. Nah, jadi saya nggak bisa garanti apakah ada atau nggak ada. Ya, bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Apalagi kalau kita berbicara posko mudik kan jumlahnya bukan 10, 20, bisa ratusan gitu ya. Sekarang apalagi udah Sumatera, Jawa gitu. Jadi memang kondisinya seperti itu. Baik, untuk dokter, obat-obatan yang sebaiknya dibawa saat mudik? Tentunya sih obat-obat yang biasa kita berikan selama perjalanan gitu ya. Contoh sakit kepala, sakit perut, kemudian mungkin diare, mungkin muntah-muntah, itu dulu yang kita siapkan selalu. Obat sakit silakan. Ini obat sakit juga tergantung ya, karena ada orang yang hampir semua obat sakit dengan lambung, tapi kita yang paling aman mungkin jenis paracetamol.
kemudian obat-obat untuk sakit perut, ada banyak obat yang kita pakai. Selebihnya silakan obat tergantung dari sakit yang sedang diderita, misalnya jantung dan lain-lain. Tapi intinya basic itu adalah exoskeleton tadi. Terima kasih banyak dok. Kakak sendiri gimana? Apa nih yang dibawa? Ya, kalau aku sih kebetulan tuh kan sebenarnya jarang mudik. Ini pertama kalinya tahunnya aku mudik. Karena Mudik kemana sih kak? aku ini soalnya kakek nenek dari bapak udah di Jakarta, kakek nenek dari ibu semuanya udah di Jakarta juga, paman-paman semua banyak di Jakarta. Jadi aku dibawa orang tua aku ke sana pun mungkin baru sekali 2 kali ya, ke Bukit Tinggi gitu, ke Dumai gitu. Maksudnya pada zaman mudik ya. Nah ini pertama kalinya aku mudik nanti sama mertuaku. Jadi dibawa ke Jember nih, mau ke Jember. Jalur darat nih katanya nih kan. Nggak tahu nih anakku kuat nggak di jalur darat. Jalur darat kan perkiraan 12 jam. Nah memang kita biasain bawalah semua persediaan karena satu, nggak semua kalau di mudik ini ya sama kayak kita pas ke luar negeri kayak ke umroh kemarin, obat itu nggak selengkap waktu kita di dekat rumah gitu. Kayak misalnya nih kita berdua lagi mudik, bisa aja kan saking banyaknya orang mudik kita butuh betadine, butuh Hansaplast atau butuh obat diare kan tadi kata dokter bilang, itu nggak ada, bisa aja habis. Dan itu bisa terserah mereka jual harganya berapa, bisa suka-suka. Jadi misalnya harganya misalnya 50.000. Nah di saat orang lagi butuh produknya tinggal 10 atau tinggal 20, dia mau jual 300.000 di pinggir jalan, terserah dia gitu kan. Jadi menurut gue emang kita harus ready banget. Karena pengalaman aku kemarin, aku tuh mau nyari obat yang biasa aku pakai di Indonesia waktu sakit di luar, misalnya kayak aku kemarin umroh, itu muahalnya minta ampun gitu. Yang mungkin tadinya obat-obat di sini betadine berapa, di sana tuh ada yang udah jual kayak 500.000, 1 juta, terserah mereka gitu loh. Dan aku ke apotik sana sama apotik di Indonesia itu beda. Jadi kalau misalnya ada juga yang mudiknya misalnya jalan-jalan keluar gitu ya, ada yang liburan lebarannya ke Malaysia atau mana, itu ternyata di sana tuh jauh lebih mahal gitu loh, obat-obat kayak betadine kayak gini tuh mahal banget. Jadi aku sangka aku beli apotik kayak cuma 3-4 obat ya, kayak di Indonesia kita 200 atau 300, itu benar-benar kayak 4 juta gitu. Belum ini obat apa aja. Jadi sejak saat itu juga aku selalu bawa tuh selengkap-lengkapnya lah. Aku setuju kata dokter bahwa obat diare, obat pusing, ya luka-luka gini, obat mual di perjalanan, obat apa kita ready lah. Apalagi kan udah punya anak sama istri tuh harus lebih ready. Kalau dulu pas masih bujang mungkin bisa tahan-tahan aja kan. Sakit ditahan-tahan aja ya. Paling kalau obat mah aja, obat mah takut mah gitu doang kan, suka lupa makan dari inget gitu kan. Nah kalau sekarang lebih komplit, apalagi kalau udah punya anak tuh pengennya bawa aja terus apa aja ready, karena udah tahu ribetnya kayak apa kalau lagi sakit dia itu kan. Berarti dulu sebelum nikah punya anak tuh justru lebih gampang ya nanganin diri sendiri ya. Lebih gampang, jadi lebih tahu oh ini saya mau ini atau enggak, ya udahlah tahan dikit atau apa gitu. Tapi kalau sekarang buat istri sama anak selalu nomor 1 ya. Harus lebih, jadi lebih ke bawah. Saya kan pemimpinnya di rumah tangga, jadi saya harus memastikan. Harus memastikan. Terima kasih banyak kakak. Sama-sama tuh. Thank you so much. Sayangnya karena keterbatasan waktu mungkin sesi Q&A kita cukupkan. Namun sekarang aku boleh mempersilahkan masing-masing narasumber untuk memberikan pesan penutup, closing statement. Oh silahkan, Bu Tasya. Mungkin ini kan nih dok, tadi kan Mas Ato tuh sempat bilang pakai alkohol terus betadine. Nah sebenarnya perlu nggak sih alkohol tuh? Alkohol sama juga antiseptik, cuman lihat-lihat situasi karena dia iritatif juga, suka bikin lecet dan lain-lain, jadi kita tidak anjurkan itu. Ya. Memang dia antiseptik juga, bunuh kuman juga, tapi alkohol itu bisa iritatif juga, jadi kita tidak anjurkan pada saat awal. Merusak jaringan kulit itu ya dok? Oke, terima kasih. Ini perlu banget salah satu poin yang perlu diklarifikasi ya, karena justru akan membantu kita saat menangani terjadinya luka. Sekarang untuk menutup sesi talk show, saya akan mempersilahkan masing-masing narasumber untuk memberikan pesan penutup atau closing statement. Mungkin singkat saja, saya akan mempersilahkan dari Kak Atta terlebih dahulu, dilanjutkan ke Dr. Ugi, lalu ditutup oleh Bu Anastasia. Silakan Kak Atta. Oke, terima kasih. Malah aku terima kasih udah diundang sini karena aku banyak belajar dari dokter dan ibu dan teman-teman semua yang kasih pertanyaan, jadi dapat input. Setuju juga kata ibu tadi, kita sekarang betadine aja, nggak usah pakai alkohol lagi karena dulu waktu kecil kan ilmunya masih kurang.
Kalau sekarang udah banyak belajar, jadi kita butuh betadine aja. Dan jadi perihnya juga berkurang karena alkohol lebih perih lagi dari yang lain. Jadi kalau aku sih kalau kita sayang sama anak, sama istri, sayang sama keluarga, sayang sama diri sendiri sih selalu standby. Apapun istilahnya sedia payung sebelum hujan. Jadi sedia betadine sebelum luka gitu ya. Jadi kita prepare. Apalagi ini udah dekat hari raya. Semoga puasa kita semua diterima. Semoga kita kembali ke pribadi yang lebih baik. Semoga nanti yang mudik semuanya tidak ada yang kendala, bisa bawa betadine, bisa dapat betadine di mana aja. Kalau udah ada di mana aja Bu ya. Dan doa yang terbaik buat semuanya. Semoga nanti di hari Fitri kita semua bisa bahagia bersama keluarga. Oh, semoga juga dari kantornya masing-masing THR-nya turun ya. Amin. Terima kasih banyak, kata kita kasih tepuk tangan yang meriah dong teman-teman media semua. Thank you so much. Dokter Ugi silakan dok. Terima kasih. Jadi saya orang kesehatan khususnya kita dianugerahi sama Allah bahwa kita adalah yang sempurna, sebenarnya utuh gitu ya. Hindarilah cedera. Itu dulu pertama. Tapi kalau sudah terjadi yang kita tidak duga, tolong step-step yang saya katakan tadi itu dipatuhi. Ya, kalau ada luka, ya povidone adalah memang pilihan sebenarnya betadine itu karena itu antimikroba yang paling bagus dalam hal ini. Itu barangkali. Terima kasih banyak Dokter Ugi, dan last but not least Bu Tasya, kami persilakan. Mungkin kalau dari saya pertama sekali lagi mengucapkan terima kasih atas antusiasme teman-teman media ya. Saya pikir hari ini kita belajar banyak. Saya pun juga banyak belajar dari dokter, gitu ya, belajar banyak juga dari Mas Ata, gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa membawa manfaat buat teman-teman, dan pesan saya juga bisa disampaikan ke masyarakat luas. Jadi mereka memiliki informasi yang tepat mengenai antiseptik untuk luka. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Tasya. Mari kita berikan aplaus yang meriah sekali teman-teman media. Dan sekarang aku akan mempersilahkan ketiga narasumber untuk berdiri dan berfoto bersama. Ini benar Bu, saya kan Bu. Untuk Bu Tasya, kata boleh nggak dipamerin juga dong produk yang tadi udah dikantongin? Boleh juga loh pegang yang di sebelah sana. Oke. Baik. Kita akan abadikan momen ini. Mungkin kita akan 3 sesi, boleh ya? Nanti Kak Atta, dokter, dan Bu Tasya akan melihat 3 sisi yang berbeda. Sekarang Bu Tasya, Dokter Ugi, dan Kak Atta lihat ke teman-teman media yang di tengah terlebih dahulu, boleh? Silahkan lihat ke tengah. Kita lihat ke tengah bareng-bareng. 3, 2, 1. Sekali lagi teman-teman yang di tengah, bagaimana, sudah aman? Aman ya. Sekarang ke sebelah kanan, boleh? Lihat ke sebelah kanan. Oke, kita lihat ke sebelah kanan. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sekarang boleh ke sebelah kiri. Silahkan lihat teman-teman yang sebelah kiri. Kita foto. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Oke, boleh sekarang sedang ngobrol-ngobrol, mungkin boleh sambil pegang produk, mungkin menunjuk. Baik, boleh sambil berbincang-bincang, mungkin Kakak boleh sambil memamerkan salah satu produk deh. Ini ngobrol serius loh. Wah, ini natural banget nih. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan yuk. Ada arahan lagi nggak Mas? Udah cukup ya Mas ya? Oke, baik, kalau gitu terima kasih banyak untuk kehadirannya Kakak. Thank you so much. Dokter Ugi terima kasih. Bu Tasya terima kasih. Bu Tasya mungkin